warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semuanya sehat ya? Nah anak-anakku sekalian, hari ini kita belajar tema 3, subtema 2, pembelajaran 5. Siap ya anak-anak? Tujuan pembelajarannya yakni ada mata pelajaran IPS mengidentifikasi perubahan sosial budaya dalam kehidupan masyarakat. Selanjutnya mempresentasikan perubahan sosial budaya dalam kehidupan masyarakat. Untuk SPDP, mengidentifikasi interval nada untuk memainkan alat musik. Nah, baiklah anak-anak, kita ikuti materi berikutnya. Nah, coba kalian amati, ini adalah gambar penemu komputer. Dia seorang ahli matematika, tetapi dia bisa menemukan komputer. Nah, dia bernama Charles Babbage atau Babbage. Tanggal 26 Desember 1792. Nah, ini merupakan komputer saat ini ya anak-anak ya, sudah canggih. Sudah memiliki berbagai fitur di situ. Bisa juga dihubungkan dengan HP ya, ini. Terus di situ komputer saat ini tuh kalian bisa melihat video, kemudian bahkan kalian sudah bisa memotong video, mengedit video, dan berbagai kecanggihannya. Juga melakukan kegiatan perbankan melalui komputer. Ya, banyak kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan melalui komputer. Bahkan pada saat ini di masa pandemi, untuk komputer ini sangat diandalkan dalam melakukan pekerjaan di rumah. Nah, awal dari ditemukannya komputer. Jadi sebelum ada komputer ini pada tahun 500 sebelum Masehi, ini untuk menghitung digunakan alat hitung tradisional yang namanya bagus. Ini ya, kemudian pada tahun 1821 komputer pertama kali ditemukan. Ya. Ini. Kemudian selanjutnya pada tahun 1939 komputer listrik mulai ditemukan ya, mulai dibuat. Nah, pada tahun 1971 di komputer sudah mulai ada menu untuk electronic mail atau membuat surat elektronik ya. Surat elektronik ini pertama kali mulai bisa dikirim, atau email yang kalian biasanya digunakan sampai sekarang. Email itu bisa dikirim, melalui email kalian bisa mengirim surat kemana saja. Nah, selanjutnya pada tahun 1973 komputer pertama menggunakan keyboard dan mouse ya, jadi ini. Selanjutnya pada tahun 1975 komputer dengan harga terjangkau bisa dimiliki oleh masyarakat di rumah karena harganya lebih terjangkau, atau ini namanya home computer. Selanjutnya pada tahun 1983 internet dengan jaringan global pada komputer sudah mulai ada. Selanjutnya pada tahun 1994 dimulainya penggunaan internet oleh masyarakat. Nah, sekarang komputer sudah bercanggih ya, internet itu sudah familiar di dalam penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini ya. Ini. Dan ada berbagai fitur, ada berbagai pekerjaan yang bisa dilakukan dengan menggunakan komputer atau laptop atau PC. Nah, ini. Nah, anak-anakku sekalian, sekarang pengaruh komputer.
Jadi dengan ditemukannya komputer membawa pengaruh banyak pada kehidupan sosial masyarakat, baik positif maupun negatif. Nah, berikut adalah dampak positif dari ditemukannya komputer. Dampak positifnya yakni berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan ditemukannya fitur di komputer itu, maka memacu adanya pengetahuan, berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga semakin berkembang. Berikutnya, tingkat kehidupan masyarakat lebih baik. Ya, jadi dengan adanya komputer, dengan adanya laptop, itu ada kreativitas dari masyarakat, sehingga banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang bisa dilakukan melalui komputer, melalui laptop, sehingga bisa meningkatkan kehidupan masyarakat. Selanjutnya, dengan ditemukannya komputer, pendidikan atau metode pembelajaran akan lebih maju. Ya, pembelajarannya lebih maju seperti yang saat ini kita lakukan ya. Nah, kita sudah mulai melakukan pembelajaran melalui media komputer atau laptop atau PC yang juga ada fiturnya pada iPhone. Nah, itu ya. Kemudian dengan adanya komputer, sistem komunikasi kita lebih maju. Ya. Kemudian sistem perbankan atau pembayaran juga lebih maju. Dengan adanya komputer tidak perlu datang ke kantor bank. Ya, di komputer itu sudah ada fitur-fitur untuk melakukan pembayaran secara elektronik. Nah, itu ya, sehingga pembayaran perbankan lebih maju, tidak perlu lagi datang ke kantor bank. Nah, tetapi juga memberikan dampak negatif. Dampak negatifnya yakni pola hidup konsumtif masyarakat, karena pada komputer itu yang terhubung dengan jaringan internet, terdapat banyak sekali penawaran barang, ya, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Nah, sehingga akan memicu pola hidup konsumtif. Konsumtif itu suka membeli barang, suka menggunakan barang, ya, tuh. Kemudian dampak negatifnya juga sikap individualistik, artinya sikap yang suka menyendiri, suka hidup sendiri, nah, tanpa memperdulikan lingkungan sosial di sekitarnya, tanpa memedulikan orang lain. Nah, karena asik dengan komputer, asik di depan komputer, ya. Itu sikap negatif, dampak negatif dari komputer. Kemudian dampak negatif berikutnya, perkembangan teknologi yang disalahgunakan. Nah, di komputer itu banyak fitur-fitur yang canggih, sehingga banyak dari perkembangan teknologi di komputer itu yang disalahgunakan. Misalnya digunakan untuk menipu orang melalui melalui media sosial, melalui internet. Nah, itu. Nah, selanjutnya juga dampak negatifnya berupa gaya hidup yang mudah terpengaruh budaya asing, karena dari komputer itu yang terhubung dengan jaringan internet, budaya-budaya asing, video-video dari manapun bisa dilihat melalui komputer, sehingga gaya hidup masyarakat mudah terpengaruh oleh budaya luar atau budaya asing. Nah, itu tentang. Nah, berikutnya tentang interval nada, yakni interval nada ini juga bermacam-macam, ya, tergantung sejarah nada tersebut, ya. Contohnya namanya disebut prim jika interval nada dari nada satu ke nada lain yang sama. Ini contohnya do, kemudian ke do. Nah, itu disebut prim.
ya. Kemudian yang kedua, second, yaitu interval nada dari nada satu ke nada kedua di atasnya. Jadi ini contohnya do ke re, ya. Ini contohnya do ke re. Nah, ini ya, do ke re. Ini merupakan contoh dari second. Selanjutnya kamu amati ya, ini do ke re, do ke re. Ini di nada kedua di atas atau bawahnya bisa ya. Kemudian bisa saja misalkan dari re ke mi atau re ke do, itu merupakan second. Selanjutnya third, yakni interval dari nada satu ke nada ketiga, berjarak 2. Coba ini contohnya. Nah ya, ini contohnya. Do ke mi, ya. Jaraknya ini 1, 2. Nah ya, ini jaraknya 2, tetapi dari loncatnya itu dari nada ke 1 ke nada ketiga, ini 1, 2, 3. Nah, berjarak 2. Nah, kemudian quad. Quad itu interval dari nada ke 1 ke nada keempat di atasnya. Ya, ini contohnya. Ya, quad. Contohnya dari do ke mana ya? Ke fa ya. Ini kan keempat, jaraknya keempat di atasnya 1, 2, 3, 4. Ya, atau bisa juga ke bawahnya 4. Nah, itu merupakan quad. Contohnya dari do ke fa. Nah, jarak intervalnya 1, 1,5 atau 2,5, 1 tambah 1, 2, 2,5. Sekarang queen, yakni interval nada dari nada ke 1 ke nada kelima di atasnya. Nah, kalau ini tadi ke fa, sekarang coba ini kemana dari do? Kita lihat ya. Contohnya nih. Ini ya, contoh untuk queen. Queen dari nada do ke nada sol. Nah, ini ya. 1, 2, 3, 4, 5. Maka ini disebut queen ya, dari do ke sol. Kemudian sek ya, sek ini interval dari nada ke 1 ke nada ke-6 di atasnya. Berarti nanti ke la. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ke nada ke-6 di atasnya. Ya, coba ini contohnya. Sek ya. Dari do ke la. Nah, ini jaraknya 1, 1,5, 1,1 berarti 2,5 ditambah 2, 4,5. Sedangkan loncat nadanya dari nada do ke la atau nada ke 1 dari nada ke 1 ke nada ke-6 di atasnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sekarang septim. Septim yakni interval dari nada ke 1 ke nada ke 7. Nah, ini contohnya. Nah, ini. Septim dari do ke si. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka ini dinamakan septim. Lalu jaraknya adalah 1, 2 ditambah setengah, 2,5 ditambah 1,
3,5 tambah 1 4,5 tambah 1 5,5. Sekarang oktav, yakni interval dari nada ke-1 ke nada ke-8 di atasnya, berarti nanti ke do tinggi. Nah, ini contohnya. Do ke do tinggi. Nah, ini jaraknya jaraknya berapa ya? 1 tambah 1 2 tambah setengah 2 setengah tambah 1 3 tambah 1 lagi 4 tambah 1 5 tambah setengah 5 setengah tambah setengah 6 ya. Oktav jaraknya 6. Nah, dari interval nada ke-1 ke nada ke-8 itulah oktav, ya, nada ke-1 ke nada ke-8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, anak-anakku sekalian, itulah pembelajaran pada hari ini. Nah, pesan moralnya, ulet, telaten, tidak mudah putus asa, bekerja keras, inovatif itu adalah sifat yang dimiliki oleh seorang tokoh penemuan. Ibu harap kalian bisa meneladani sifat tersebut agar kalian menjadi anak yang berhasil. Berusaha dan selalu mencoba adalah kunci keberhasilan. Nah, sekian anakku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.